Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Badlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin berbagai penyakit di dunia ini banyak banget ya. Salah satunya adalah kanker kolon. Nah, mungkin Anda sering mendengar atau pernah mendengar ya, ada salah satu aktor terkenal dunia lah ya, ada film yang pasti Anda juga pernah nonton gitu, itu meninggal gara-gara kanker kolon. Beberapa public figure, salah satunya juga di Indonesia kemarin ada yang meninggal dengan suspek kanker kolon seperti itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin kanker kolon, ini sebenarnya kondisi yang seperti apa sih gitu ya. Karena kalau Anda baca-baca literaturnya atau artikel gitu ya, berita tentang yang ya warawiri di internet gitu ya, orang agak kayak susah untuk mendeteksi gejala-gejala di awal ini yang khas menuju ke kanker kolon ini seperti apa. Sehingga sayangnya yang ditakutkan adalah ketika pasien ini datang ke dokter, itu kebanyakan sudah mulai stadium sedang kelanjut. Nah ini di fase yang katanya sulit banget nih untuk ditangani. Nah sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk mungkin mendeteksi, kalau mencegah mungkin agak sulit gitu. Tapi nanti kita tanyakan ke dokternya. Yang pasti adalah penanganannya seperti apa untuk kanker kolon, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah kalau ngomongin tentang kanker kolon, ini kan erat kaitannya dengan usus. Usus itu kan erat kaitannya juga dengan pencernaan. Kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pencernaan kita ya. Kita lihat yang pertama. Ada katanya makanan yang nggak bisa dicerna loh sama usus kita. Oke, selama ini kita selalu mendapat insight, pengetahuan, ilmu kalau apapun jenis makanan yang kita makan, yang kita konsumsi itu akan didigest, akan dicerna oleh sistem pencernaan kita gitu ya. Karena di situ adalah asam lambung lah, ada segala macam yang ada di usus kita lah. Pokoknya jadilah dia feses. Ya itu sebagai end produknya gitu ya. Jadi produk akhirnya dari makanan yang kita konsumsi. Tapi ada juga loh orang-orang yang mungkin sekali dua kali mereka notice gitu ya, apalagi mereka yang mungkin lagi sakit tertentu, terus mereka harus ngecek kondisi fesesnya seperti apa. Ada loh beberapa jenis makanan, biasanya itu kayak sayuran gitu ya, itu ada beberapa jenis kayak sayuran dan lain sebagainya deh, Anda nggak perlu disebutin, nanti jadi visualisasi Anda kebayang kemana-mana. Itu tuh makanya nggak bisa dicerna sama usus kita. Dalam artian apa? Maksudnya nggak dicerna tuh gimana? Jadi kayak hampir utuh sama seperti waktu kita makan. Nah pertanyaannya, bener nggak sih bahwa ada makanan-makanan tertentu yang sebenarnya dia tidak bisa dicerna atau diolah oleh si usus kita, atau sebenarnya bisa sih, cuman untuk case tertentu pada orang-orang tertentu dengan kondisi kesehatan tertentu yang memang makanan ini tidak bisa diolah. Nanti kita akan bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Makin banyak konsumsi serat itu katanya makin baik. Oke, selama ini kan kita diajarkan ya untuk makan makanan yang sehat. Kalau dulu ada namanya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang sih yang gizi seimbang gitu ya. Nah banyak deh kita ngomongin makanan yang punya vitamin lah, kandungan nutrisi yang baik, gizi dan lain sebagainya. Nah salah satu makanan yang direkomendasi menjadi makanan sehat adalah kalau bisa konsumsi makanan yang mengandung serat. Nah pertanyaannya gini, kalau mitos faktanya makin banyak konsumsi serat itu makin baik atau enggak? Oke, di satu sisi kita disarankan, dianjurkan untuk makan atau mengonsumsi makanan yang berserat. Tapi kalau jatuhnya adalah, karena serat baik, ya udah deh aku makan seratnya lebih banyak deh. Nah, ini kondisi yang ya nggak apa-apa, lebih bagus, atau justru nggak boleh karena ini bisa berdampak pada sistem pencernaan kita. Dampaknya seperti apa nanti kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Hindari makanan berserat tinggi saat diare. Nah ini kebalikan dari poin yang kedua tadi. Kalau di satu sisi kita tahu serat itu baik untuk kesehatan, dan katanya serat tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang sedang mengalami diare. Aduh gimana ya kan? Nggak tahu nih ini benar atau enggak gitu ya. Selama ini kan kita kayak, kalau diare harus makan ini, nggak boleh makan ini. Nah kalau hubungannya dengan serat gitu ya, boleh nggak sih? Ada yang bilang nggak tahu ini jadi salah kaprah atau enggak ya. Orang bilang kayak, yaudah makan serat buat membuat padat dan lain sebagainya. Nggak ngerti, nanti kita tanyakan ke dokternya. Hubungan antara diare dan juga serat seperti apa ya. Oke, kita lanjut yang keempat Mirsa. Orang dengan intoleransi laktosa harus menghindari produk susu. Nah ini dia ya. Ada orang yang dari kecil itu sudah terbiasa punya habit untuk minum susu. Tapi ada orang yang nggak tahu nih, mungkin karena bukan habitnya gitu ya.
Atau mereka pernah sih mencoba untuk minum susu, tapi once mereka minum susu itu bisa moncor-moncor gitu ya, bisa diare dan lain sebagainya. Nah ini mungkin karena intoleransi laktosa. Ada orang yang beranggapan kayak oke, kalau gitu minum susunya yang lactose free gitu ya, yang tidak mengandung laktosa. Nah apakah ini menjadi salah satu solusi ketika orang ini kayaknya intoleran untuk laktosa? Ya udah kalau gitu tetap ingin minum susu, tapi minum susu yang lactose free. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Detox atau hidroterapi kolon, cara yang ampuh untuk membersihkan saluran pencernaan. Setiap orang pasti ingin memiliki kondisi tubuh yang fit dan prima. Salah satunya adalah kondisi yang prima di saluran pencernaan kita. Ada yang bilang kayak, oke kalau gitu kita detox deh, ada hidroterapi deh dan lain sebagainya ya. Mungkin orang kemarin kayak ada infused water lah dan lain sebagainya. Itu kayak membersihkan sistem pencernaan kita. Nah itu sebenarnya ngefek nggak sih untuk kesehatan dan kebersihan dari saluran pencernaan kita. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar pencernaan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih ada beberapa mitos atau fakta seputar pencernaan. Nah, untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Muko Adrianto, SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Anto, apa kabar dok? Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dok, hari ini kita akan membahas seputar satu penyakit yang serem banget ya, karena kalau kita baca-baca itu kanker kolon tuh katanya di awal-awal nggak menimbulkan tanda-tanda yang khusus seperti itu. Jadi serem banget. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar pencernaan dok. Yang pertama, ini agak geli sih bacanya dok. Ya. Ada makanan katanya nggak bisa dicerna sama usus kita gitu ya. Ini kan kalau ibarat kata kita itu kayak ada satu kayak sayuran gitu yang dimakan itu jadi meme, jadi bercandaan banyak orang gitu ya. Masuknya itu, keluarnya itu juga gitu kan ya. Nah, tapi bener nggak sih kalau di usus itu ada beberapa atau makanan tertentu yang dia tuh bener-bener nggak bisa diolah di usus, dalam artian kayak ya nggak harus 100% mirip dengan waktu dimakan sih, tapi maksudnya kayak kalau yang lainnya kan akan berubah jadi feses ya gitu ya. Nah, kalau ini end produknya itu masih mungkin agak-agak mirip dengan itu atau gimana? Maksudnya kondisi yang disebut nggak bisa diolah di usus ini seperti apa, makanan apa, dan ada kandungan apa gitu di makanannya gitu dok? Ya, jadi kalau makanan yang nggak dicerna sama usus itu berarti ada enzim atau tidak ada enzim tersebut yang untuk mencerna makanan. Nah itu yang setahu saya itu adalah selulose. Selulose itu nama kitanya adalah serat. Jadi serat itu yang sebenarnya nggak bisa dicerna sama usus pencernaan kita. Karena kita tidak punya enzim selulose. Nah, yang ada enzim selulose itu si sapi, binatang mamalia, kerbau. Makanya mereka kalau makan rumput bisa gendut. Nah, kita kalau makan rumput tidak bisa gendut karena kita punya enzim. Tapi itu alhamdulillahnya sebagai karunia Allah ya, supaya kita itu ya istilahnya berat badannya bisa terjaga kan. Kalau kita banyak makan sayur, banyak makan serat, mungkin sebagian akan tercerna karena ada mungkin mineral, vitamin, tapi kan untuk seratnya kan nggak tercerna. Nah, jadi setahu saya adalah serat atau selulose tadi yang nggak tercerna. Tapi kan kalau kita bicara makanan kan kandungannya bukan hanya serat saja, pasti kan makanan kompleks tuh. Betul. Jadi dipecah-pecah, akhirnya ada yang bisa diserap, ada yang tidak. Itu benar-benar kayak ya udah karena kita nggak punya selulose itu. Tapi sebenarnya aman itu, maksudnya ketika si makanan-makanan ini masuk ke dalam sistem pencernaan kita, usus kita melewati itu sebenarnya aman ya dok, meskipun kita nggak punya selulose. Justru itu aman. Kalau kita punya selulose, jadi si serat tadi akan dipecah-pecah, jadi glukosa, jadi makanan, akhirnya jadi sumber tenaga. Nah kalau jadi sumber tenaga malah kita jadi tambah cepat gendut. Makan apa saja jadi sumber energi. Nah dengan tidak adanya enzim selulose pada tubuh kita, maka serat itu akan tetap jadi serat, sehingga akan menjadi massa feses yang bisa keluar nanti sebagai end product dari makanan. Oh gitu ya, canggih banget tubuh kita ya dok ya. Alhamdulillah. Untuk kita nggak kayak sapi ya dok. Iya bahaya. Besok gitu ya. Oke, yang kedua, makin banyak konsumsi serat makin baik. Nah ini hubungannya sama serat lagi nih dok. Ya. Kan selama ini kan kita taunya kan kita disuruh makan serat ya dok ya. Iya betul. Untuk salah satu selain ada vitamin, mineral dan lain sebagainya, salah satunya adalah serat gitu. Nah ini
gimana nih ngomongnya? Serat katanya baik, tapi serat nggak bisa dicerna gitu ya. Dan ini ngomongin makin banyak serat makin baik, karena kan serat itu sehat atau gimana jadinya nih? Nah, jadi kalau sebenarnya kan dalam kehidupan ini kan kita harus seimbang. Agak susah nih bicaranya. Tricky ya pertanyaannya. Karena kalau kita mengandalkan pada satu jenis makanan, akhirnya kan nanti kebutuhan kita terhadap zat-zat yang lain akan kurang. Nah, kemudian untuk fungsi serat sendiri sebagai tadi untuk massa feses kan bisa untuk membuat supaya kita pencernaan di kolonnya itu jadi lebih bagus untuk serat. Cuman kan kalau di serat juga kan itu ada di dalam sayur buah-buahan. Tentunya ada zat-zat kayak asam urat itu kan ada pengaruhnya dari banyak makan serat. Nah, jadi intinya ya makan seimbang tadi kalau orang bilang kan pasti hati sempurna. Oke. Jadi kalau berlebihan itu semuanya sepertinya nggak bagus. Oke, nggak bagus ya. Oke, sekarang beralih ke gizi seimbang kali ya dok ya. Kalau sekarang kayaknya 4 sehat 5 miliar kan. Gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Hindari makanan berserat tinggi saat diare. Nah ini masih seputar serat. Kalau hubungannya dengan diare seperti apa? Berarti kan dia, kalau selama ini ya dok ya, pikiran orang awam ini harus diluruskan nih. Karena selama ini tuh, nggak tahu ini beberapa orang di dekat saya tuh bilang oke, kalau diare makan serat biar dia menggumpal, padat. Nah gimana tuh dok? Jadi kalau serat sendiri, karena fungsi serat itu salah satunya membuat massa feses tadi, yang kedua dia menyerap atau menahan air. Jadi boleh ditayangkan gambar? Oh boleh. Gambar Kita tayangkan gambar ya. Satu kali ya, gambar satu. Ya gambar yang pertama. Ya. Boleh nih dok. Yang mana nih dok? Ya, ini kita akan nengoknya. Nah ini dok, ini yang mana nih? Oke. Gambar satu itu yang warna hijau, itu kan kolon tuh. Oh yang warna hijau ya? Itu yang melingkari itu ya? Ya, yang melingkar dari kanan ke terus transversal, mendatar kemudian turun lagi. Warna hijau itu yang panjang itu kolon. Kolon itu nama lain usus besar. Usus besar. Nah, fungsi usus besar dia adalah menyerap air. Nah, si serat tadi fungsinya menahan air. Dan kalau seratnya banyak, berarti otomatis dia airnya banyak. Nahan airnya bisa banyak di kolonnya. Nah, pada kondisi diare kan sebenarnya banyak sebab tuh. Salah satunya gangguan penyerapan dari usus besar. Nah, kalau usus besarnya terjadi gangguan penyerapan air, sedangkan di situ ada massa serat yang menahan air, maka bisa jadi serat tersebut bisa memperparah atau tidak memperbaiki kondisi mencretnya, diarenya. Nah, yang kedua, si serat tadi ada beberapa serat yang menghasilkan gas. Kayak kubis-kubisan kol, brokoli, dia menghasilkan gas sehingga pada kondisi diare itu ada gangguan pencernaan yang efek terhadap ususnya itu kan kembung. Nah, udah diare ada kembung, tambah sesuatu menambah produksi kembungnya, semakin nggak enak. Nah, di situ itu yang nggak nyaman si serat. Ya kalau diare sebenarnya sesuatu yang makanan tersebut mudah diserap sama tubuh sehingga langsung dipakai. Nah itu dokter anak, dokter penyakit dalam mungkin lebih ahli. Oke ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini dia, orang dengan intoleransi laktosa katanya jangan minum produk susu karena pasti moncor-moncor karena dia intoleran atau gimana tuh dok? Ya namanya intoleransi, berarti kan tidak toleran. Betul. Nah, itu udah kalimatnya sudah enak gitu. Udah kejauh ya sebenarnya. Kejauh. Tapi maksudnya kan ada juga produk susu yang dia lactose free gitu dok, atau gimana tuh? Itu bisa, berarti kalau dia sudah terdiagnosis sebagai intoleransi laktos, jangan makan yang laktos. Susu yang tanpa laktosa berarti dia secara teori harusnya sudah memperbaiki kondisi mencretnya karena susu. Nah, kalau ternyata masih mencret, mesti dicari tahu ini dari mana nih mencretnya. Maksudnya dia intoleransi laktosa, terus habis itu mau coba minum produk susu tapi yang udah lactose free tapi tetap mencret juga gitu ya? Itu mesti dicari tahu berarti. Seharusnya secara teori kalau sudah intoleransi laktos, terus dia nggak memasukkan sesuatu yang mengandung laktosa, udah beres. Harusnya udah nggak diare. Tapi maksudnya orang-orang dengan intoleransi laktosa ini berarti sudah divonis seumur hidup dia memang benar intoleran ya dok ya? Nah, setahu saya begitu. Apakah ada pengobatan saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Detox atau hidroterapi kolon bersihkan saluran pencernaan. Nah ini kan sekarang lagi zamannya orang detox tuh. Gimana nih dok? Untuk detox ini sebenarnya hidroterapi. Hidroterapi itu untuk membuat saluran cerna yang kolon tadi yang warna hijau tadi itu bisa bersih. Itu pada kasus-kasus yang sembelit konstipasi. Jadi ada fesesnya mengeras, biasanya pada usia tua, usia lanjut, pasien tirah baring lama.
Airnya, nah tadi kembali, kolon kan menyerap air. Betul. Kemudian seseorang kurang makan serat, berarti kan fesesnya tidak bisa menahan air. Terus mobilisasinya kurang, berarti gerakan ususnya ke bawah untuk mendorong ke arah gravitasi kurang. Akhirnya timbul sembelit atau konstipasi. Nah, konstipasi ini diatasi dengan dilunakkan buang air besarnya. Dari dimasukin cairan dari anus, kemudian sejumlah tertentu sebagai untuk melunakkan, mengisi volume sehingga setelah dia lunak, pasien tersebut kemudian ada rasa untuk buang air besar dan dia keluar. Tapi yang saya tahu dia nggak rutin pada orang-orang sehat. Tidak nyaman. Tidak nyaman ya dok. Dimasukin cairan dari dalam dubur. Kemudian hanya untuk mencari istilahnya apa, membuat tubuh kita ususnya bersih ya. Iya. Ya, memang ususnya untuk menampung kotoran. Tugasnya untuk menampung kotoran, nggak usah dibersihin banget gitu ya. Ya yang penting bisa rutin buang air besar sehari sekali, lunak berbentuk. Nah itu sudah target tercapai, itu bagus itu. Oh oke ya, jadi yang alami-alami aja gitu ya dok. Yes. Oke, terima kasih dokter Anto sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin kanker kolon ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker kolon. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Muko Drianto, SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, sebelum kita lanjut ngomongin kanker kolon. Tadi kan di segmen sebelumnya kita sedikit banyak ngomongin sistem pencernaan. Nah, boleh dijelasin nggak sih sistem pencernaan dalam tubuh kita ini seperti apa? Kok salah satunya ada si kolon yang bisa berujung pada kanker kolon? Kan selama ini kita tahunya kalau sistem pencernaan, ya udah mulut, usus, keluar end produknya, feses gitu. Sesimpel itu kah atau sebenarnya prosesnya bisa jadi lebih panjang dari itu gitu? Ya. Gambar satu boleh. Oh, gambar satu boleh ya. Ini request dia dari dokter Gambar ya. satu. Gambar yang pertama ya tadi ada hijau-hijaunya tadi itu ya? Iya, benar. Oke. Gimana nih dok? Nah, gambarnya. Ya, sambil jadi pencernaan itu kan kita mulai dari makanan dari mulut, kita masukin ke mulut, kemudian kita kunyah-kunyah. Berarti ada mekanisme memecah secara mekanik. Kemudian ada enzim-enzim juga di mulut, kemudian masuk ke saluran di bawahnya esofagus, kemudian ke lambung. Nah, itu bisa sambil lihat gambarnya. Nah, itu gambarnya sudah muncul. Ya, di lambung, kemudian nanti dia masuk ke usus halus. Di situ dicerna enzimatik plus dari ada cairan empedu yang asalnya dari hati. Kemudian juga ada pankreas ke usus halus, kemudian dicerna lagi secara kimia. Di sebagian sari-sari makanan diserap. Kemudian dilanjutkan sampai ke bawah, sampai usus besar. Nah, di situ yang tadi yang cairan-cairan akan diserap, kemudian zat-zat yang sudah tidak berguna yang dikeluarkan sebagai feses. Jadi secara garis besar itu pencernaannya itu bisa mekanik, bisa kimiawi, berlanjut dari rongga mulut sampai ke usus besar, sampai ke anus. Yaitu kalau setahu saya itu ada proses waktunya itu apa yang kita masukkan keluar lagi itu 18 sampai 24 jam. Oh. Jadi pencernaannya selama itulah kira-kira. Nah, berarti kalau ngomongin sistem pencernaan, apa aja faktor risiko atau hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan di sistem pencernaan? Dan biasanya apa aja yang terjadi di sistem pencernaan kita yang mungkin prevalensinya paling banyak dok sebelum kita ngomongin kanker kolon? Jadi kalau bicara penyakit pada pencernaan itu banyak banget. Jadi saya agak susah juga itu kalau menjawab itu karena kalau pembagian penyakit itu kan bisa metabolisme. Mungkin dari si kencing manis itu kan ada hubungan metabolisme, bisa tumor itu benjolan yang tidak normal, bisa ganas, bisa jinak, bisa juga tumor kolon yang sedang kita bahas. Kemudian bisa juga tumor atau kanker pada pankreas, itu kan bisa penggolongan penyakit. Kemudian infeksi itu kan bisa disentri, infeksi disentri basiler atau disentri amuba. Nah itu kan bisa. Kemudian tadi intoleransi laktos. Termasuk juga. Ya kan bisa. Intinya kita bicara tentang gangguan di pencernaan. Kemudian juga bisa juga konstipasi yang tadi gangguan mobilisasi. Nah, kemudian juga kan pola hidup sebagainya itu bisa karena beraknya suaka keras, mungkin bisa menimbulkan ambeien, hemoroid.
Nah, jadi kalau kita bicara satu penyakit baru agak enak, cuman kalau secara menyeluruh Banyak ini agak susah. Iya. Oke. Nah sekarang kita mengerucut pada kolon ini sendiri. Kolon ini sendiri seperti apa? Maksudnya untuk fungsinya, kondisinya dan lain sebagainya. Nah, tadi di gambar bisa dilihat yang warna hijau tadi, Hijau dia kan, tadi ya? dia kan gede tuh. Dia bagian yang paling besar lumennya. Lumen itu apa itu istilah bahasa Indonesianya itu? Diameternya atau Diameter. ukurannya? Ya kayak ukuran lah. Jadi ukurannya itu dia besar di terakhir bagian akhir dari saluran cerna kita. Dia dimulai dari sekum. Sekum itu bagian kanan. Di situ ada menempel apendik. Kemudian dia naik ke atas. Kemudian mendatar. Kemudian turun ke bawah. Kemudian ini kalau kita sebut ya sekalian aja ya. Berarti ini sekum, kemudian kolon ascendent, kolon transversum, kemudian turun jadi kolon descendent, descendent itu turun, kemudian sigmoid, kemudian rectum, kemudian anus, dubur. Jadi yang disebut kolon itu ya sepanjang itu. Nah kemudian fungsi kolon yaitu utamanya menyerap cairan. Menyerap cairan-cairan yang dari tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sebenarnya kan ada mekanisme keseimbangan tadi. Ya, iya, apa yang kita masukkan akan diserap, apa yang tidak diperlukan akan dibuang, termasuk air. Jadi kalau kita terlalu banyak minum air, ya berarti kan keluarnya akan di kencing. Kalau kencing mungkin kurang, ya fesesnya nanti akan menjadi lunak. Oke, seperti itu ya. Nah, itu kondisi kolon seperti itu. Nah, sekarang kalau menuju ke kanker kolon, ini kan satu istilah yang ditakuti oleh semua orang di dunia, kanker gitu ya. Iya. Nah, kalau kanker kolon ini sendiri, dia kondisinya seperti apa? Selama ini mungkin kita ngerti manifestasi klinis dari kanker adalah benjolan kan, seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk kanker kolon ini sendiri seperti apa? Mungkin tahap-tahapannya atau kondisinya seperti apa tuh, Dok? Jadi kalau bicara kanker itu kan sebenarnya istilah yang untuk menunjukkan ke arah tumor ganas. Ganas, ya. Kalau tumor sendiri benjolan yang tidak normal. Nah, kalau kita bicara tentang kanker kolon, sebenarnya dibatasi pada kondisi di mana sel asal tumor itu, sel asal dari kanker atau tumor ganas tersebut asalnya dari lapisan dalam. Ini ada di gambar 2 kayaknya coba. Gambar 2 ya. Gambar 2 itu ada lapisan-lapisan. Jadi lapisan paling dalam itu kita sebut dengan mukosa. Nah, itu kemudian Dok, yang mana tuh, Dok? Ya itu dia. Itu bisa dilihat situ. Yang paling dalam, yang paling atas itu mukosa. Kemudian di bawahnya itu yang muskularis, otot. Yang di bawahnya ada serosa. Nah, yang kita bahas tentang kanker kolon ini yang asalnya tumor, asalnya dari sel mukosa tersebut. Oke. Berarti maaf, lapisan bukan sel. Lapisan mukosa ya. Lapisan mukosa. Nah, berarti ini sebenarnya yang kalau kita baca-baca ya, Dok ya, dan kemarin juga sempat ramai juga karena ada salah satu public figure di Indonesia meninggal gara-gara kanker kolon. Jadi orang pada worry nih karena akhirnya dalam waktu yang lumayan singkat, hanya hitungan bulan, beliau berpulang gara-gara kanker kolon. Ya kita berdoa semoga semua kita sehat. Amin. Tapi kan kejadian ini tuh benar-benar unanticipated nih, maksudnya tidak benar-benar tidak diantisipasi dan tidak ketahuan dari awal dengan proses begitu cepat seperti itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin penyebabnya seperti apa, karena mungkin yang kemarin kejadian pun nggak tahu dan nggak sadar, nggak ngeh bahwa beliau almarhum ini mengalami kanker kolon gitu. Nggak ada apa bahasanya kayak tanda-tanda atau ciri yang khas ketika orang mengalami menuju ke kanker kolon gitu. Jadi kalau sebab pastinya itu tidak diketahui untuk kasus kanker. Jadi kita bicara untuk kanker ini faktor resiko. Faktor resikonya itu sedang atau tinggi. Kalau faktor resiko sedang itu kan usia 45 tahun ke atas, itu kita masih resiko. Atau dia ketahuan kanker kolon setelah umur 60 tahun. Nah kalau yang resiko tinggi itu dia itu sudah ada dari keluarganya. Dia ada yang kena kanker. Kemudian dia ada riwayat polip sebelumnya, polip kolon. Polip itu benjolan kecil-kecil di dinding kolon. Nah itu bisa jadi resikonya akan meningkat. Atau resikonya dia orangnya suka makan daging merah dalam waktu lama, jumlahnya banyak dan daging olahan. Jadi yang kalau bicara masalah kanker, resiko saja yang kita bahas. Untuk penyebabnya karena kita belum tahu. Oke, berarti ya susah ya kalau ngomongin kanker yang akhirnya
belum tahu nih ya, karena penyebabnya seperti apa. Berarti yang paling bisa dilakukan, paling maksimal itu meminimalkan faktor risiko. Yes, Jadi yang betul. tadi seperti makanan ini jangan dikonsumsi, ini jangan seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Itu tindakan yang paling bisa dan memungkinkan dilakukan seperti itu. Tapi kalau kayak di awal-awal itu memang dia tidak menimbulkan gejala atau rasa apapun gitu nggak sih dok? Di tubuh kan ini urusannya dengan kanker kolon, Iya. pencernaan, ada hubungannya entah sama feses kita dan lain sebagainya. Itu ada ngaruh nggak sih? Ya, jadi kanker kolon ini kalau kita bisa deteksi dini, maka pengobatannya akan lebih bagus hasilnya. Nah, kadang pada kasus-kasus yang dia masih stadium awal, dia kan gejalanya belum khas sebagai sebuah keluhan kanker. Jadi awal-awal itu bisa jadi kalau kanker kolon sendiri ini kan bisa muncul di sepanjang usus besar tadi itu. Di sebelah kanan bisa, di atas bisa, sebelah kiri bisa. Kalau dia munculnya di sebelah kanan, gejala awalnya bisa diare sembuh-sembuh. Kemudian bisa juga anemi. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami diare berulang, sembuh sebentar, kambuh lagi, sembuh sebentar, kambuh lagi, ya itu perlu kita curigai. Apalagi dia berat badannya ada tidak signifikan naik, jadi berat badannya cenderung turun. Atau anemi, pucat tidak diketahui sebabnya. Nah, itu perlu kita curigai. Tapi kalau dia stadiumnya sudah makin lanjut, ya keluhannya akan lebih jelas. Sebenarnya kalau kita mau bicara deteksi dini ya, kita mesti deteksi apakah ada darah akibat perlukaan pada tumor tersebut dari fesesnya. Yang sederhana itu. Sederhana itu bisa ngeceknya dari situ gitu dok ya? Ya, salah satunya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara penanganan atau pengobatan dari kanker kolon ini. Karena ya tadi disebutkan di awal agak susah dirasakan oleh orangnya, tiba-tiba mungkin kebanyakan yang datang udah mulai ke stadium yang sedang bahkan ke lanjut gitu ya dok. Nanti kita lanjut. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker kolon. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Mukodrianto SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau ngomongin, kan kemarin tuh kasusnya dari public figure yang meninggal di Indonesia ini, itu ketahuannya itu kayak cuma berapa bulan aja tuh dok. Maksudnya cepet banget prosesnya. Dari yang kita lihat itu beliau orangnya fit, sehat, seger bugar gitu ya. Pas kita tahu kondisi sakit itu benar-benar yang udah turun drastis berat badannya kayak tadi dokter Anto sebutkan gitu ya. Nah ini sebenarnya apakah memang sebagian besar kasus kanker kolon ini pasien datang ke dokter itu di kondisi yang udah benar-benar stadium entah benar-benar yang lanjut atau at least di sedang sehingga akhirnya penanganannya jadi lebih berat atau gimana sih dok? Ya, jadi hasil akhir pengobatan tergantung dari saat kita diagnosis awal. Jadi, nah pasien kadang baru merasakan pasien baru datang setelah merasakan sakit. Kalau pasien belum sakit, dia kan jarang datang. Jarang ada orang yang datang, dok saya pengen di kolonoskopi, saya mau tahu usus saya bersih atau enggak. Jarang ya dok ya? Nah, atau bahkan malah nggak ada. Jadi karena tidak termasuk invasif. Nah, jadi begitu dia ada keluhan, contohnya aja sakit perut. Ini sakit perut sebelah kiri nggak hilang-hilang. Nah, kemudian setelah dicek ternyata pas diperiksa ada benjolan. Pas dicek lagi CT scan ternyata dia sudah ada benjolan yang asalnya dari tumor kongkolon kiri, kemudian dia udah ada penyebaran. Nah, kalau udah penyebaran berarti udah, apalagi di hati misalkan sudah ada benjolan yang sudah nyebar ke sana metastasis, ya berarti kan sudah stadium lanjut. Stadium lanjut otomatis hasil akhir dari pengobatan nggak bisa sebaik kalau masih stadium awal. Oke. Nah itu biasanya kalau ngomongin di awal-awal tadi itu bener-bener kan gini dok, maksudnya kayak itu gak kerasa sama sekali sehingga akhirnya ketika datang dengan keluhan pasti kebanyakan itu pasien datang sudah dengan keluhan berarti ya? Ya, kebanyakan pasien datang ke rumah sakit apalagi dengan keluhan, kecuali pasien mungkin
biasanya pasien yang aware datang yang belum ada keluhan, itu dia itu tadi ada faktor resiko tinggi, jadi keluarganya ada kanker kolon, bapak ibunya ada kanker kolon, sudah riwayat operasi, kemudian udah entah kemo, entah radiasi, kemudian anaknya karena dia ada kesadaran, dok saya pengen dicek apakah ada kemungkinan kanker kolon atau enggak. Nah itu kan pengecekannya tadi bisa dari pemeriksaan fisik, kemudian dari anamnesis cerita dulu, tadi udah dapat, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian dari pemeriksaan penunjang. Penunjang tadi yang kita bahas di awal kan cek darah samar. Jadi mencari apakah ada perdarahan yang ada di dalam feses. Nah, kemudian habis itu kita bisa lakukan USG atau CT scan untuk mencari benjolan. Kalau benjolan apakah dia ada penyebaran atau enggak, itu dengan CT scan. Bisa juga dengan MRI. Nah, untuk melihat benjolannya sendiri itu dengan kolonoskopi. Kolonoskopi itu di teropong. Jadi kayak macam CCTV yang masukin ke usus itulah. Nah, itu setelah dapat sesuatu yang mencurigai benjolan, entah dia polip atau memang sudah benjolan berbentuk tumor, nah itu nanti kita langsung dilakukan biopsi untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Oke. Nah, biasanya kalau ngomongin pemeriksaan itu sendiri gitu ya, itu kan apalagi kalau untuk yang riwayat orang tuanya ada kanker kolon kan gitu, berarti kan faktor risikonya lebih gede lagi nih ke anak-anaknya nurun seperti itu. Nah itu untuk pemeriksaannya sendiri, baik yang orang tua atau keluarganya ada riwayat ataupun tidak, itu maksudnya bisa diperiksa sedari dini mungkin nggak sih? Dalam artinya kayak mulai dari range usia berapa udah mulai periksa itu gitu? Jadi kalau yang kanker kolon yang bukan tidak hubungan sama polip itu ya umur 45 tahun. Tapi kalau dia ada keluarga yang polipopsis, polip itu jadi ada kondisi di mana usus besarnya itu banyak polip. Polip itu benjolan kecil-kecil, ya gampangannya kutil lah ya, kutil di lapisan dinding kolon. Nah itu kalau dia ada polip itu bisa jadi nanti resiko keluarganya kan juga terkena dan dia bisa ada kedepannya bisa mengalami mutasi gen terus akhirnya jadi ganas. Nah, jadi kalau misalkan dari keluarga kok bersih-bersih saja nggak ada masalah ya umurnya 45 tahun tadi untuk pemeriksaan screening dan kalau memungkinkan kolonoskopi. Karena kolonoskopi kan bisa melihat langsung, tidak istilahnya tidak menerawang tapi melihat secara kasat mata apakah ada benjolan atau enggak. Kalau tidak ada menuju ke kanker kolon hanya polip-polip aja, itu polipnya bakal ditangani juga atau gimana tuh dok? Iya, polipnya mesti dibuangin. Polip dibuangin, dicek kemudian di patologi anatomi. Oke. Tapi untuk mereka yang let's say, oke lah kalau untuk yang punya orang tua atau keluarga ada kanker kolon, mereka harus lebih aware dengan kesehatan mereka kan. Mereka harus sering cek-cek gitu. Nah kalau untuk yang tidak, dengan resiko usia tadi 45 tahun ke atas, misal nih orang, oke dok, saya belum 45 nih gitu, tapi kayak takut karena di awal-awal kan nggak menimbulkan gejala yang khas seperti itu. Untuk pemeriksaan masih bisakah atau enggak? Kalau misal tadi kolonoskopi dan lain sebagainya itu. Bisa dikerjakan, cuman kan untuk kolonoskopi kan termasuk pemeriksaan invasif. Invasif itu pada sebagian besar orang kan tidak nyaman. Ya kayak kita disuntik aja kan nggak nyaman. Nah cuman kalau secara pemeriksaan yang paling bagus ya itu kolonoskopi. Dengan kolonoskopi kita bisa melihat apakah ada benjolan yang mencurigakan tumor nggak di ususnya. Karena kalau ukurannya masih kecil banget, itu dengan CT scan mungkin nggak kelihatan. Atau dengan darah samar, kalau kita ternyata tumornya tidak mengalami perlukaan kan juga nggak bisa keluar. Cuman kan kalau kolonoskopi satu invasif, yang kedua mungkin makan biaya. Biayanya akan lebih mahal. Jadi kan kalau bicara populasi agak berat. Maksud semua orang Indonesia mau di kolonoskopi. Betul. Kecuali rekeningnya nggak berseri ya. Iya. Gitu ya. Oke, tapi kalaupun ada akhirnya orang yang oke dok, dengan mantap hati mau periksa gitu. Ada nggak kemungkinan orang ini ketika periksa screening gitu ya, terdeteksi bahwa ini kanker kolon stadium 1 gitu, stadium awal. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Jadi kalau justru yang ketahuan di awal-awal itu, yaitu dari hasil screening. Atau mungkin yang ada darah samarnya positif. Nah, mungkin gambar 3. Oh, gambar 3. Udah kayak robot nih, langsung muncul sendiri ya. Dalam hitungan 3, 2, 1 akan muncul di layar. Gambar ketiga. Iya, gambar 3 itu kan menunjukkan benjolannya kan masih kecil, kemudian makin lama dia makin besar dan dia bisa ada penyebaran. Oh, ini gambarnya dok ya. Sebentar lagi ya. Nah, ini dok gambarnya. Ini yang mana dok? Oh, yang merah ini ya? Yang merah ya? Merah itu.
Jadi kalau yang masih stadium ringan itu kan sebenarnya dia hanya terbatas di lapisan dalam, lapisan mukosa tadi. Kalau dia makin menyebar, dia akan masuk ke lapisan kedua, lapisan otot. Dia menyebar lagi, dia akan menembus lapisan ketiga, lapisan serosa. Lebih menyebar lagi, dia akan menyebar ke jaringan organ sekitar. Nah, di sekitar usus itu kan ada panggul, kemudian bisa ada pembuluh darah, ada saraf daerah situ, kemudian dia menyebar ke kelenjar getah bening, bisa naik ke hati penyebarannya. Nah, jadi justru dengan screening deteksi dini tersebut untuk mencegah supaya dia masih terbatas di usus besar minimal, sehingga kan hasil akhir pengobatan akan lebih bagus. Oke, jadi meskipun orang ini ya bukan rezeki ya, maksudnya rezekinya dia screening, tapi ketahuan gitu ya. Itu kan karena mungkin dia nggak ngerasa apa-apa kan. Tadi kan di stadium awal nggak ngerasa apa-apa. Terus let's say kayak dia screening dan ketahuan stadium 1, emang nggak kerasa apa-apa dan akhirnya divonis didiagnosis bahwa ini ada stadium 1, itu pertolongannya masih lumayan besar ya chance untuk bisa sembuh gitu ya, Dok? Ya, jadi pengobatan untuk kanker kolon sebenarnya kan sesuatu yang potensi untuk menyebar, kita kan mesti sumber utamanya mesti disingkirkan. Nah, kalau ibarat kita perang-perangan itu kan markas besar musuh mesti kita eliminir. Nah, terus kemudian si tentara yang sudah lepas dari markas besar tersebut kita kejar. Nah, pada kasus si kanker kolon ini, maka markas besarnya kan kolon. Nah, kolon itu kan ada beberapa bagian tadi, ascendent, transversum, descendent. Itu di mana posisinya ya kita yang satu segmen. Satu segmen itu misalkan di tumor kolonnya ada di sebelah kanan lah. Jadi kankernya ada di sebelah kanan, maka kolon sebelah kanan tersebut kita buang secara keseluruhan. Nah, nanti ada penyambungan dari usus halus menuju ke kolon transversum, kolon yang sebelah atas. Tujuannya supaya tadi tentara yang sudah lari dari markas besar ikut ke bawah. Nah, karena dia penyebarannya kan lewat kelenjar limfe. Kelenjar limfe itu kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening itu kita mesti bersihkan di situ. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram. Saya bacakan ya, dari Ibu Nela. Dok, nenek saya didiagnosa kanker kolon stadium 2 dan lagi persiapan kemo. Apa kemungkinan sembuhnya masih ada? Oh, ini stadium 2 nih, Dok, gimana? Ya, insya Allah masih bisa. Jadi sembuhnya itu dia bisa dinyatakan bersih. Jadi nanti ada setelah kemo, operasi kemudian kemo dinyatakan bersih. Cuman setelah itu nanti dia mesti monitoring. Oh, monitoring. Nah, karena kan nggak bisa dijamin 100% bahwa sel-sel yang ukuran kecil-kecil itu nanti dia nggak kambuh lagi. Istilahnya kan bisa jadi dia tidak terdeteksi. Nah, itu fungsinya dari monitoring tadi. Nah, dengan dimonitoring ke dokter yang merawat, nanti kan dia bisa, misalkan ada kekambuhan kan setahu dari awal lebih bagus nanti untuk tindakan lebih lanjut. Itu monitoringnya per berapa lama sekali? Maksudnya kita juga ngerti kadang-kadang ada sel kanker yang pertumbuhannya itu cepet banget gitu. Kalau di ini sih kolonoskopi 5 tahun sekali. Oke. Itu perlu ada kayak yang boleh dan nggak boleh dilakukan selama masa monitoring itu nggak? Dalam artinya kayak mungkin makanannya, pola hidupnya dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya idiopatik juga tadi di awal ya, itu gimana tuh, Dok? Mengurangi faktor resiko lagi. Jadi faktor resikonya itu makanan daging merah. Jumlahnya lebih dari 120 gram per hari. Jadi rekomendasinya itu 500 gram per minggu. 70 gram per hari, itu aman. Ini pada orang yang normal-normal saja. Kalau yang ada riwayat kan dari riwayat mending dikurangin lagi. Kemudian makan daging merah tersebut dilakukan pengolahan dengan suhu tinggi, dengan pengawetan. Nah, itu dia resikonya akan meningkat. Jadi yang tidak meningkatkan resiko si daging putih kayak ayam, ikan, kemudian ya perbanyak sayur. Nah, itulah jadi mengurangi faktor resiko saja. Mengurangi faktor resiko karena ya tadi ya susah juga untuk ngomongin penyebabnya apa. Paling benar adalah mengurangi faktor risiko yang tadi disebutkan entah dari makanan ataupun pola hidup ya, Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Nela dan semoga neneknya sehat terus ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar kanker kolon bersama dengan Dr. Mukodrianto SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, nah sekarang kalau untuk dari sesi, tadi sedikit banyak sesi pengobatan di sebelumnya udah dibahas. Tapi kalau untuk menuju yang kayak udah stadium lanjut banget nih, 3 ataupun bahkan 4, karena ada nggak dok, bosnya yang datang bener-bener udah stadium 4, banyak kasusnya. Maksudnya rata-rata udah di situ udah keluhannya udah mulai tinggi banget gitu ya. Itu kan datang di stadium yang udah mulai lanjut seperti itu. Nah itu akhirnya apa penanganannya? Maksudnya kayak orang kan pasti kalau sakit pingin sembuh gitu ya. Nah ketika ada pasien datang dengan kondisi yang entah 2, 3 ataupun bahkan 4 gitu ya. Itu gimana penanganannya? Apakah kemudian ada penanganan khusus atau kemudian kita ngomongin angka harapan sembuhnya juga dan cara menyampaikan ke pasiennya gitu dok? Nah ini Berat ya dok? pertanyaannya beruntun kayak tembakan. Saya bingung jawabnya ya dok ya. Ya jadi tergantung. Jadi tujuan utama pengobatan dari kanker kolon adalah menyembuhkan. Tujuan nomor 1. Kalau nggak bisa sembuh, hidupnya nyaman. Namanya paliatif. Jadi tergantung dia stadium berapa dia datang. Kemudian kadang-kadang pasien udah ketahuan di stadium awal karena operasi takut, nggak mau dan lain sebagainya, pengaruh orang sekitarnya akhirnya kan bisa jadi berlanjut. Nah, kemudian itu kan mempengaruhi. Betul. Jadi kalau memang tumor kanker tersebut bisa disembuhkan, maka disembuhkan. Pengobatannya kan bisa tadi kita buang sumber utamanya, kemudian yang tentara kabur tadi, sel-sel yang kabur kita kejar dengan kemo. Tapi kalau ternyata dia si tumor tersebut nggak bisa diangkat, nah itu bisa jadi untuk mengecilkan massa tumornya dengan radioterapi, disinar dulu. Kalau masih memungkinkan nanti untuk diangkat, karena kan untuk bicara pengangkatan kanker ini kan kita mesti lihat apakah si kanker tersebut masih bebas dengan sekitarnya atau enggak. Kalau dia udah lengket sama dinding panggul, sudah menyebar istilahnya nggak bisa keangkat. Kalau kita bayangin gini ya, kayak kita makan mie yang mie masih hangat. Kan itu enak tuh, kita tarik tuh. Nah kalau minyak kita diemin, terus kita nggak ngapa-ngapain, sudah adem. Terus kita mau makan, kira-kira gimana? Susah itu. Iya betul. Nah satu gelondongan. Iya. Nah itu kalau lengket ke organ sekitar kan kita nggak bisa, karena ada pembuluh darah besar di situ. Nah itu makanya bisa jadi untuk membuat nyamannya pasien, ususnya dikeluarkan sebagai, kita nyebutnya stoma ya. Stoma. Itu ususnya dikeluarin, jadi pupnya lewat situ. Nah itu bisa pada stadium lanjut bisa kita kerjakan seperti itu untuk supaya ususnya nggak mampet, fesesnya bisa keluar. Nah, nanti untuk mengecilkan kankernya tersebut bisa dengan radioterapi tadi. Ya jadi targetnya sembuh, kalau nggak bisa ya nyaman, paliatif. Disebutnya paliatif. Paliatif ya, oke. Nah ada nggak sih dok, maksudnya kayak karena salah satu faktor risiko adalah range usia di kanker kolon ini, kan biasanya orang-orang dengan usia yang udah plus itu juga kan banyak ya penyakitnya ya, komorbidnya gitu. Let's say ya penyakit metabolik kayak diabetes mellitus dan lain sebagainya deh gitu, penyakit-penyakit. Ada nggak kondisi pasien yang kebetulan, nauzubillah min dzalik ya dok, jauh-jauh gitu ya, itu kanker kolon plus beberapa komorbid gitu. Nah itu penanganannya akan jadi berbeda lagi atau gimana? Penanganan untuk kankernya sendiri sih prinsipnya sama. Akan tetapi dengan penyakit penyerta lain, komplikasi lain, ada kencing manis, darah tinggi, jantung, minum pengencer darah, otomatis kan hasil operasi penyembuhan luka nanti akan pengaruh. Betul. Misalkan dia ada jantungnya sudah, pompanya sudah rendah, dioperasi nanti bisa jadi istilahnya apa? Stres operasinya terlalu tinggi. Akhirnya diprediksi nanti dengan operasi udah kankernya udah stadium lanjut, usia udah tua, ada komplikasi penyakit-penyakit lain. Kalau dioperasi nanti penyembuhan lukanya nggak bagus, malah bisa terjadi kematian pasca operasi. Ya bisa jadi ada penanganan lain, yang penting membuat nyaman pasien yang tadi, paliatif tadi. Jadi ya kalau ada penyakit penyerta lain tentunya akan memperberat kondisi terhadap kankernya tersebut. Kankernya tersebut ya, oke. Berarti itu harus untuk penanganan ya, maaf ya. Penanganan. Tapi kalau misalkan untuk apakah dengan kencing manis terus jadi kanker kolon, ya itu pembicaraan lain. Pembicaraan lain, itu beda kasus ya dok ya? Beda kasus. Yang ini yang saya sampaikan bahwa dengan adanya kanker kolon perlu penanganan, tapi dia ada penyakit penyerta lain akan lebih berat dan hasil akhir bisa jadi lebih tidak baik dibanding dengan yang tidak ada komplikasi lain. Oke, nah untuk katakanlah
udah pengobatan dan lain sebagainya. Nah, tadi kan di segmen sebelumnya kita udah sempat bahas juga ada monitoring gitu. Nah, kalau untuk yang kayak udah level stadium akhir banget gitu, stadium lanjut banget, itu setelah pasca tindakan tetap ada monitoringnya juga atau gimana? Nah, stadium lanjut berarti kan dia sudah metastasis ke organ lain. Betul. Kalau metastasis tersebut masih bisa dibuang, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan dia udah nyebar ke hati dan kemudian dari penilaian dokter di hati dia masih bisa dibuang, nah itu bagus karena kan sumber utamanya bisa. Tapi kalau ada kasus-kasus di mana metastasisnya dia nggak bisa dibuang, ya bisa diatasi dengan kemo. Cuman kan kemo kan tidak 100% menghilangkan kankernya. Dia mungkin mengurangi pertumbuhan. Dan kan namanya kemoterapi kan juga ada efek samping. Ya, jadi istilahnya perlu pembicaraan lebih lanjut, dokter yang menangani Betul. dengan pasien dan keluarga Betul. supaya mendapatkan hasil pengobatan yang optimal. Kan yang hasil akhirnya membuat nyaman. Membuat nyaman ya. Ya, semoga yang terbaik ya, karena ini Yes. bukan hanya masalah harus ada tindakan, tapi ini ngomongin antara dokter, pasien, dan juga keluarganya ya. Terima kasih Dokter Anto. Hari ini kita sudah membahas banyak banget seputar kanker kolon. Semoga ini menjadi pembelajaran bersama untuk sama-sama lebih menjaga kesehatan usus kita. Semoga kita sehat terus ya, Dok. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Terima Kemayoran. kasih. Selamat pagi Dok, Assalamualaikum. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Anto. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Badias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jauhi faktor risikonya supaya nggak mengalami kanker kolon. Jaga kesehatan usus Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Dok.